Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bau amis darah mengiringi laju PKI di negeri ini. Warna merah darah tak bisa dipupus begitu saja dari lembar sejarah. Beragam pemberontakan yang pernah menggores etalase bangsa ternyata tidak bisa dibandingkan dengan pemberontakan PKI. Bercak-bercak darah segar tercecer di lantai beranda negeri. Saat kaum muslimin sibuk memerangi radikalisme ISIS, Al-Qaeda, dan lain-lain, serta Syiah, tiba-tiba muncul tantangan dan gangguan baru, yaitu komunisme. Ketika anak negeri menghirup udara segar yang merupakan karunia ilahi, PKI menikam dari belakang. PKI menebarkan teror. Ketakutan pun meliputi negeri ini. Tak cuma air mata dan peluh yang menetes, duka anak bangsa harus dibayar mahal dengan darah. Itulah PKI. PKI yang kini coba dihidup-hidupkan kembali sebagai kaum tertindas, kaum yang dizalimi. Anak-anak asuh PKI kini telah besar, telah mampu bermain siasat. Kini mereka berupaya memupuk jejak hitam penuh noda generasi pendahulunya. Anak-anak asuh PKI telah banyak bersarang dan menyerangkan diri di lahan-lahan strategis yang ada di negeri ini. Mereka hendak melampiaskan dendam kesumat, menjungkir balikan fakta, dan menuntut sesuatu yang senyatanya tak pantas diberikan kepadanya. Bagi mereka, mempermalukan bangsa di hadapan publik internasional bukanlah sebuah aib. Jangankan sekedar mempermalukan, menumpahkan darah pun bukan sebuah dosa bagi mereka. Cara apapun yang akan mereka tempuh untuk menegakkan komunisme di Indonesia, walau harus dengan menebarkan teror dan bau amis darah. Musuh utama PKI adalah kaum muslimin dan TNI Polri. Karena itu, PKI senantiasa berusaha memecahnya. Permusuhan PKI terhadap kaum muslimin karena ajaran komunis sangat bertentangan dengan Islam. Cermatilah bagaimana orang-orang komunis dengan begitu mudahnya menghabisi nyawa seseorang. Tak hanya kepada orang yang dianggap lawan, teman seiring pun akan dihantam, bahkan dibunuh, manakala dianggap menghalangi tujuannya. Itulah watak PKI. Tak bisa diingkari, doktrin pertentangan kelas yang ditanamkan kepada kader PKI telah banyak memberikan pengaruh untuk berontak. Kaum miskin, buruh tani, buruh perkebunan, para pekerja tambang dan pabrik adalah sosok manusia yang sangat rentan disusupi paham komunis. Nyaris semua pemberontakan di Nusantara yang dilakukan komunis melibatkan kaum marginal atau pinggiran, seperti petani ataupun buruh. Mengingat doktrin pertentangan kelas pula, kaum Marxis komunis membangun kekuatan massa di pusat-pusat perburuhan atau pertanian. Di situ banyak buruh, di situ pula kader-kader komunis melakukan perekrutan pengikut. Di situ banyak petani miskin, di situ pula agen-agen Marxis bergerilya menancapkan cakar komunismenya. Upaya pemberontakan 1926 sampai 1946. Ketika Alimin dan Musso di Moskow, Uni Soviet, mereka menyampaikan rencana revolusi, perlawanan terhadap penguasa. Rencana itu didukung Trotsky sebagai Menteri Pertahanan Uni Soviet, namun ditolak oleh Stalin. Karenanya Alimin dan Musso diminta tinggal di Uni Soviet selama 3 bulan untuk menjalani reindoktrinasi tentang teori perjuangan revolusioner. Stalin melarang pemberontakan untuk diteruskan. Alimin dan Musso ditugaskan untuk membawa keputusan tersebut ke Hindia Belanda atau Indonesia. Namun ternyata Musso menolak keputusan Stalin dan tetap meneruskan pemberontakan. Bisa Anda lihat di Komunisme di Indonesia, bab 1 halaman 34. Lihatlah betapa jaringan komunis internasional telah mencengkeram Nusantara. Tujuan perlawanan mereka terhadap pemerintah Hindia Belanda atau pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan adalah menjadikan wilayah Nusantara sebagai negara berhaluan komunisme. Itulah
cita-cita mereka. Tengoklah perjalanan sejarah pemberontakan di wilayah Banten pada November 1926. Kaum komunis berhasil memprovokasi massa buruh dan juga petani untuk memberontak dan membuat kerusuhan. Nyaris bersamaan waktu, terjadi pula pemberontakan di wilayah Keresidenan Jakarta dan wilayah Priangan, Jawa Barat. Beriring waktunya dengan pemberontakan komunis di Solo jelang tutup tahun 1926, di Kediri meletus pula pemberontakan orang-orang komunis. Awal Januari 1927, orang-orang komunis membuat onar, berontak, membantai masyarakat Silungkang di wilayah Sumatera Barat. Sekian banyak makar ditorehkan oleh para pengusung ideologi Marxis di Nusantara. Sekian banyak pula korban berjatuhan, kerugian finansial, dan kerusakan infrastruktur masyarakat. Apa yang dilakukan orang-orang komunis tak memberikan kebaikan sedikit pun terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, terlebih kehidupan beragama. Komunisme hanya menjadikan situasi tidak kondusif. Fakta sejarah yang terpapar di atas adalah fakta yang terekam saat kemerdekaan Republik Indonesia belum diproklamirkan. Pasca kemerdekaan, komunis berulah juga. Antara Oktober sampai Desember 1945 dikenal dengan peristiwa 3 daerah. Para pengusung PKI berusaha melakukan pemberontakan untuk menguasai Tegal, Brebes, dan Pemalang. Mereka melakukan konsentrasi massa di Desa Talang, Kabupaten Tegal. Namun upaya pemufakatan jahat kaum komunis berhasil ditebas pasukan pemerintah. Pungkas di peristiwa 3 daerah ternyata tak menjerahkan mereka, para pengusung ideologi anti-agama ini. Februari 1946, mereka membuat aksi berontak di wilayah Cirebon. Upaya mereka merebut kekuasaan pemerintahan daerah tak mampu dilakukan. Masa PKI dipukul mundur oleh pasukan pemerintah dan kaum muslimin. Musso datang, Madiun meradang. Sekembali dari Rusia, Musso mengambil alih kendali partai. Tanggal 1 September 1948, Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (CCPKI) kali pertama terbentuk. Musso dipilih sebagai ketua PKI. Aroma Rusia pun masih kental tercium. Bara revolusi kaum Marxis-Leninis di Rusia masih kuat membakarnya. Keberhasilan kaum komunis di Rusia coba ingin diwujudkan di Indonesia. Musso pun ambil langkah. Sejak Musso memegang tali kekang partai, wajah garam PKI semakin menguat. Para pimpinan partai sering melakukan orasi di hadapan massa. Isi orasi pun syarat muatan yang membakar emosi massa, menghasut, memberikan janji-janji muluk, mendiskreditkan pemerintahan Republik Indonesia. Yogyakarta, Sragen, Solo, dan Madiun adalah jalur aksi agitasi mereka. SOPSI sebagai organisasi PKI untuk para buruh menggalang kekuatan massa buruh di Klaten, Jawa Tengah untuk mogok kerja. Tak hanya itu saja, kaum komunis pun melakukan aksi-aksi teror terhadap orang-orang yang tak segaris dengan mereka, seperti terhadap para pegawai pemerintah dan tokoh kaum muslimin di daerah-daerah. Akibat berbagai aksi itu, situasi pun memanas. Kerusuhan meletus di Solo. Darah mereka pun tertumpah. Kolonel Sutarto, Panglima Divisi 4 Panembahan Senopati, dibunuh oleh PKI. Setelah itu, Dr. Murwardi pun diculik dan dibantai. Nama terakhir ini, yaitu Dr. Murwardi, kemudian disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Surakarta yang bernama RSUD Dr. Murwardi Surakarta. Rumah sakit ini terletak di Jalan Kolonel Sutarto. Saat perhatian terfokus ke Solo, di Madiun, situasi menegang. Pada 18 September 1948, Musso memberikan komando untuk menguasai wilayah Madiun dan sekitarnya. Operasi pemberontakan berhasil dilaksanakan. Hari itu Madiun dikuasai oleh kaum komunis. Pasukan TNI terdesak di pinggiran Madiun. Perkantoran pemerintah dan beberapa objek vital dikuasai oleh komunis. Proklamasi berdirinya negara Republik Soviet Indonesia segera dipublikasikan. Sebagai pimpinan pemberontakan, Musso membentuk pemerintahan Front Nasional. Tak berlangsung lama, komunis menguasai Keresidenan Madiun, Purwodadi, dan Cepu.
Pemberontakan ini memakan korban yang tidak sedikit. Di antara para korban pembantaian ialah para pejabat pemerintahan, TNI, polisi, dan tokoh masyarakat muslim. Sebuah sumur tua di desa Soco, Kecamatan Benda, Kabupaten Magetan, merupakan tempat kuburan massal korban pembantaian PKI. Ada 108 jenazah ditemukan, 78 jenazah dikenali, sedangkan sisanya tak bisa dikenali. Di antara korban, Bupati Magetan Sudibjo juga ditemukan korban pembantaian PKI di sebuah sumur di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Di tempat ini ada 17 nama korban, di antaranya adalah Kolonel Marhadi. Adapun di sumur tua yang berada di Desa Cigrok ditemukan jenazah 22 orang, di antaranya jenazah para kiai, pengasuh pondok pesantren. Pemberontakan PKI di Madiun tidak berlangsung lama. Dalam kurun kurang dari 2 pekan, para pemberontak bertukuk lutut. Pasukan pemerintah membasmi anasir PKI, bahkan Muso ditembak mati saat melarikan diri keluar kota Madiun. Para pelakunya lainnya seperti Amir Syarifuddin dieksekusi mati oleh pemerintah. Radio Dakwah Salafiyah Abdiyah. Penangkapan, perampasan, penahanan, penyiksaan, perlakuan kejam, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa pada peristiwa Gorang Gareng. Berikut ini kesaksian Kiai Haji Rokib tahun 2005, Imam Masjid Jami Baitus Salam, Kabupaten Magetan, yang lolos dari peristiwa maut kekejaman orang-orang PKI. Suatu malam, pada bulan September 1948, setelah PKI melakukan pemberontakan di Madiun, tak kurang dari 10 orang mendatangi rumah Kiai Rokib. Secara paksa mereka membawa Kiai Rokib ke sebuah rumah daerah Bangsri, masih wilayah Magetan. Apa tidak salah menurut saya? Saya cuma guru ngaji, kata Kiai Rokib kepada orang-orang PKI yang menyantuni rumahnya. Salah seorang dari mereka, orang PKI, menyahut, justru karena kamu guru ngaji, kamu yang menghalangi tujuan PKI. Tak cuma Kiai Rokib yang diciduk, barang-barang yang dalamnya rumah pun turut dirampok oleh mereka. Kiai Rokib yang saat itu usianya belum genap 20 tahun dimasukkan ke satu rumah. Di rumah itu ternyata telah ada beberapa tawanan lainnya. Tangan Kiai Rokib diikat dengan tali dari bambu yang kasar dan tajam, sehingga tangan-tangannya pun terluka. Ikatannya direntangkan dengan ikatan tawanan lainnya. Apabila satu di antara mereka buang air, tawanan yang satu renteng ikatan itu harus mengikutinya. Tak berapa lama Kiai Rokib dan tawanan lainnya dipindahkan ke Gorang Gareng, 12 km dari Bangsri. Tepatnya dipindahkan ke sebuah loji. Loji adalah sebuah rumah besar peninggalan Belanda yang terletak di kompleks pabrik gula Gorang Gareng, yang sekarang merupakan pabrik gula Rejosari. Di dalam loji terdapatlah beberapa kamar berukuran 3x3 atau 4x4 meter. Saat Kiai Rokib tiba di loji, ia melihat dalam kamar-kamar itu telah dipenuhi oleh tawanan. Mereka berdesak-desakan. Diperkirakan 40-40 orang tawanan berada setiap kamarnya. Kiai Rokib sendiri bersama 18 tawanan ditempatkan dalam sebuah kamar yang lebih kecil ukurannya. Para tawanan yang berada di loji secara bertahap dimasukkan ke dalam gerbong. Mereka diangkut dengan gerbong yang ditarik kereta loji ke Soco. Para tawanan dieksekusi PKI di Soco. Mayat-mayat mereka dimasukkan ke lubang sumur tua. Semoga mereka diwafatkan oleh Allah di atas husnul khotimah. Amin. Begitulah cara PKI menghabisi orang-orang yang dianggap menentang dan tidak searah tujuan. PKI ingin membentuk negara dengan landasan komunisme. Para kiai, pengasuh pondok pesantren, santri, dan komponen kaum muslimin lainnya adalah orang-orang yang sangat keras penentangannya terhadap rencana Partai Komunis Indonesia tersebut. Karena itu, PKI sering melakukan aksi penculikan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa kepada kaum muslimin. Saat itu, orang-orang tidak setuju pendirian negara dengan dasar komunisme, seperti para pejabat pemerintahan, TNI dan Polri, termasuk yang disasar PKI untuk dibantai dan dihilangkan nyawa mereka. Untuk menumpas pemberontakan PKI di Madiun,
pemerintah menurunkan pasukan TNI dari Batalion Siliwangi, Batalion Sambas yang dipimpin Mayor Sambas, menyisir dari Tasikmadu, Karangpandan, Tawangmangu hingga Sarangan. Dari Sarangan langsung menerabas jalur Pelausan, Litikan, lalu masuk daerah Goranggareng. Saat tiba di Goranggareng inilah Batalion Sambas melakukan pembersihan terhadap orang-orang PKI beserta antek-anteknya, termasuk diantaranya membebaskan sisa tawanan yang masih hidup di loji kompleks pabrik gula Goranggareng. Saat melakukan pembersihan di salah satu loji tempat tawanan, ditemukan kurang lebih 160 mayat. Darah yang tertumpah belum kering, pertanda pembunuhan massal baru saja terjadi. Ini adalah kesaksian Maijen Purnawirawan Mursyid. Bisa Anda lihat dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia, Jilid 2, dan juga buku Penumpasan Pemberontakan PKI, dan juga buku Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, 1995, halaman 32. Kesaksian ini bisa dikomparasikan dengan kesaksian Ki Haji Rokib. Menurut Kiai Rokib, orang-orang PKI menembaki para tawanan di loji. Ia mendengarkan suara tembakan beruntun dari arah ruangan lain. Letusan demi letusan senjata api saling berpacu, termasuk ruangan yang ditempatinya pun ditembaki dari arah luar. Laras panjang senjata dimasukkan melalui jendela, lalu senjata itu menyalak berkali-kali. Tawanan di dalam kamar terkena tembakan. Mereka berguguran bersimbahkan darah. Semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Kiai Rokib beserta dua temannya, yaitu Salis yang menjabat naib dan seorang tentara, masih sempat berlindung di bawah jendela. Mereka tidak terbidik laras senjata yang dimasukkan melalui jendela. Penembakan secara massal terhadap para tawanan di loji berlangsung sekitar jam 9.00 hingga jam 11.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pembantaian massal oleh orang-orang PKI, suasana di sekitar loji menjadi hening, sepi. Saya beserta dua orang yang selamat bangkit dari timbunan mayat, ujar Kiai Rokib. Setelah melihat sekeliling ruangan, betapa terkejut melihat darah yang terhampar. Astagfirullah, ruangan ini benar-benar hampir banjir darah. Astagfirullah, ruangan ini benar-benar banjir darah, ungkap Kiai Rokib. Kiai Rokib masih ingat ketika pasukan Siliwangi datang ke loji lewat tengah hari. Anggota pasukan itu mendobrak pintu dari arah luar. Daun pintu itu sempal, roboh, dan jatuh ke lantai. Daun pintu yang tebalnya sekitar 4 cm itu mengapung di atas genangan darah. Kaki saya sendiri merasakan genangan darah itu saat melangkah keluar, terasa hingga atas mata kaki. Kisah Kiai Rokib serasa terbata-bata. Orang-orang yang ditawan sekawanan kaum pemberontak komunis, ada juga yang dibantai di Dusun Dadapan, Desa Bangsri, Kabupaten Magetan. 10 korban keganasan antek-antek musuh dibenamkan ke dalam sumur tua. Begitu pula korban lainnya di Desa Cigrok, sekarang Desa Kenongo Mulyo. 22 mayat akibat pembantaian sadis orang-orang PKI pun ditemukan. Nasib mereka sama, ditimbun di dalam lubang. Bahkan 3 pengasuh pondok pesantren di Takeran dikubur hidup-hidup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa mereka dan menerima amal saleh mereka. Benar-benar sebuah kejahatan kemanusiaan yang tersistematis, terencana, dan menebar aroma teror yang sangat mencekam. Kesunyian Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun pun terusik. Desa yang semula tentram dan diliputi rasa aman, tiba-tiba berubah menjadi tempat yang angker. Pasalnya, para algojo PKI membantai dan menyembelih orang-orang yang dituduh bakal menghambat tujuan komunis Indonesia. Mereka yang menjadikan target pembantaian diantaranya dari kalangan TNI, Polri, anggota DPRD, kiai, pejabat pemerintahan, guru, dan anggota masyarakat lainnya. Para korban dibawa ke sebuah hutan di Desa Kresek. Di tempat itu terdapatlah sumur tua. Para korban yang telah disakiti sebelumnya, setelah dibunuh dengan cara yang sadis, mayatnya dilemparkan ke dalam sumur tua. Kolonel Marhadi termasuk korban yang dibunuh secara keji oleh orang-orang PKI. Tercatat 17 nama yang ditemukan jasadnya di sumur tua Kresek.
Dari sekian peristiwa dengan sekian ratus korban berjatuhan, sungguh patut orang-orang PKI dinyatakan sebagai pelanggar HAM sejati. Mereka menculik, menahan, menyiksa, hingga menghilangkan nyawa manusia. Perbuatan orang-orang PKI secara nyata bertentangan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal 33 ayat 1 dan 2, serta pasal 34 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kejahatan kemanusiaan yang menorehkan goresan kelam dalam kehidupan bangsa Indonesia, itulah hasil kaderisasi dari sebuah partai yang menghalalkan segala cara, partai yang cuma mengejar ambisi kekuasaan, partai tanpa moral, partai yang membuang jauh-jauh nilai-nilai Islam, partai yang memusuhi kaum muslimin, partai yang mengancam eksistensi dan keutuhan negara Indonesia. Itulah PKI. Radio Dakwah Salafiyah Adliyah.